Alhamdulillah. Did you have your breakfast this morning? No, ma'am. Why? Because I don't have. You don't like breakfast? Yes. Okay. I hope you get your lunch. Yes, ma'am. So, are you ready for my class today? Inshallah, I'm ready, miss. Okay. So before Miss talk about what we'll learn today, Miss mau tanya, anyone absent today? Ketua kelas dengan Fadila, miss. Oh, okay. Why? Why they're absent? It's because mereka ada kegiatan di luar, miss. Oh, okay. But anyone can help me to write who's absent? Me, miss. Okay. Please write your name, friends, and give to me. Okay, miss. So, kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Wait, I want to ask. Last week, what we learned? Seingat saya, miss, minggu lalu itu belajar descriptive text, miss. Okay, kita minggu lalu belajar descriptive text. So, hari ini kita akan belajar sesuatu yang memiliki hubungan, yang masih berhubungan dengan descriptive text. Yes, yes. But today we still learn about descriptive text, but kita akan belajar mendeskripsikan sesuatu. Kita akan mulai mempraktikkan untuk mendeskripsikan sesuatu. Yes. We're describing things. But before that, biarkan Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu Miss untuk membacakan tujuan pertama? Hi, miss. Okay, satu nama dan go ahead. The first students can identify the social function, the structure, and linguistic elements of descriptive text. Okay, thank you Siti Ramadan. Jadi hari ini kita akan our first learning objective is students can identify. Dibaca identify ya Siti Ramadan. Identify. Yes, miss. Identify the social function, text structure, and linguistic element of descriptive text. Jadi kalian akan dapat mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Yang kedua ada yang bisa? Masih saya, miss. Mau. Okay, go ahead. Students can write descriptive text about objects according to the correct social function, text structure, and linguistic elements. Okay, thank you Siti Ramadan. So the second learning objective is students can write descriptive text about objects according to the correct social. Ini dibacanya function ya, bukan function. Coba lagi Miss. Function. Okay. Function. Text structure and linguistic elements. So sebentar kalian akan mendapatkan tugas untuk menulis teks deskriptif tentang benda sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur pembahasan yang benar. So karena minggu lalu Miss belum menjelaskan begitu dalam ya mengenai descriptive text. Jadi let me explain what is descriptive text first. So descriptive text is a text that describes an object, face, person, or event clearly and in detail so that the reader can imagine it. This text aims to provide information or impressions to the reader about the objective described. Jadi teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat orang, atau peristiwa secara jelas yang terperinci sehingga pembaca dapat membayangkan
Jadi berdasarkan definisinya, ada yang bisa menjelaskan apa tujuan kita mempelajari descriptive text? Ada untuk bisa mendeskripsikan orang atau tempat, Miss. Oke, thank you Siti Ramadan. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Siti Ramadan, tujuan kita mempelajari descriptive text adalah untuk memberikan informasi atau pesan kepada pembaca tentang objek yang dideskripsikan. Yes, Miss. So the next is social function. Anyone want to read me what? Go ahead. The social function of descriptive text is to nomor satu, first, Miss, Yeah, first. provide information or knowledge about the object described. The second, create a impression or image about the object described. The third, entertain or delight the readers. Okay, but the social function of descriptive text is to there are three social functions. There is the first, provide information of knowledge. Siti Ramadan, coba ulangi Miss, knowledge. Knowledge. Okay, about the object described. Describe. The second, create. 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 Okay, create a certain impression or image about the object described. Object describe. Yeah. And the third, entertain or delight. Entertain or delight the reader. Jadi ada tiga fungsi sosial dari teks deskriptif. Di antaranya itu yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan tentang objek yang dideskripsikan sesuai dengan tujuannya. Deskriptif teks itu berfungsi untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Dan yang kedua itu menciptakan kesan atau gambaran tertentu tentang objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir itu menghibur atau menyenangkan pembaca. Jadi fungsi lain dari teks deskriptif yaitu selain untuk menginformasikan, teks deskriptif juga itu berfungsi untuk menghibur sang pembaca. Yes, Miss. So the next is structure of descriptive text. Ada yang mau membaca? Saya, Miss. Go ahead. Structure of descriptive text. The structure of descriptive text consists of three parts, namely identification, This section contains the introduction of the object to be described. This part can be the name, type, or general characteristics of the object. And the second, description. This section contains a detailed description of the object being described. This part can be a physical description, properties, or special features of the object. Okay, but sebelum lanjut ketiga, biarkan Miss memperbaiki pronunciation dulu ya. Yes, Miss. So, properties, nggak dibaca properties ya, ini dibaca properties. Ya. The section contains the detailed description of the object being described. This part can be physical description. Physical description. Okay. Or special features. Dibacanya features. Or special
spatial feature of the object. of the object. Oke, sekarang lanjutkan yang ketiga. The three reorientation, Reorientation. reorientation. Oke. This section contains the conclusion or impression that the reader wants to convey about the object described. Ya. Oke, terima kasih Ramadan. Yes, Jadi Miss. struktur teks deskriptif itu ada 3, Miss. ya, ada 3. Ya. Yang pertama ada apa? Identification. Oke, yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi ini itu berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Bagian ini bisa berupa nama, jenis, atau ciri-ciri umum dari objek tersebut. Semisal kamu ingin mendeskripsikan temanmu, pasti kamu akan menyebutkan, jadi temanku ini memiliki nama ini, ciri-cirinya itu dia tinggi, dia berambut ikal misalnya, dia memiliki mata yang cantik. Ya, Miss. So, yang kedua itu Description. ya, description atau deskripsi. Yes, Miss. Biasanya tuh deskripsi berisi penjelasan detail objek yang dideskripsikan. Bagian ini dapat berupa deskripsi fisik, sifat atau ciri-ciri khusus dari objek yang dijelaskan. Ya, Miss. So, yang terakhir ada Reorientation. reorientation atau reorientasi. Biasanya itu bagian reorientasi itu berisi kesimpulan atau kesan yang ingin disampaikan oleh penulis tentang objek yang dideskripsikan. Semisal kamu mendeskripsikan tempat, semisal gunung nih, kamu menaruh kesan kamu terhadap gunung ini. Semisal kamu, oh gunung ini tuh sangat cantik, dia punya pemandangan yang sangat bagus. Oh, iya, Miss. Paham? Sampai sini paham? Yes, Miss. I understand. So, the next is what is the next? Language elements of descriptive text. Jadi selanjutnya itu unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam teks deskriptif. Ada berapa unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam teks deskriptif? Ada 4. Ya, ada 4. Yang bagian pertama dia bisa membacakan. Saya mau, Apa Miss. Itu Oke, silakan. nouns. Nouns. Okay. Nouns are used to Are name used. are used Ya. to name the objects being described. To being described. Baik, jadi yang pertama itu, ada yang tahu nouns itu apa? Kata benda. Ya, betul, kata benda. Biasanya kata benda digunakan untuk menamai objek yang dideskripsikan. Pasti yang dideskripsikan itu bukan hanya sekadar alam, pasti ada yang dideskripsi itu sebuah benda. Yes, Pasti Miss. yang kalau mendeskripsikan sesuatu tuh di dalamnya pasti kita menggunakan kata benda. Yang kedua, ada yang bisa Ada adjective. adjective. What is adjectives? Adjectives are used to give a more detailed description of the object being described. Oke, jadi ada yang tahu apa bahasa Indonesia dari adjektif itu? Itu kata kerja, No. kata sifat. Ya, kata sifat. Adjectives itu kata sifat. Kata sifat digunakan untuk memberikan deskripsi yang lebih rinci tentang objek yang dideskripsikan. Selanjutnya ada verbs. Kata kerja. Ya, betul. Verbs itu kata kerja. Aku benar. So, ada yang tahu fungsi kata kerja dari dalam teks deskriptif ini apa? Sebagai penambah di dalam kalimat. Mungkin Miss. Sorry, Miss. It's okay. So, kayak fungsi kata kerja dalam teks deskriptif ini tuh mendeskripsikan tindakan atau peristiwa yang terjadi pada objek yang dideskripsikan. Ya, bisa kamu mendeskripsikan sebuah bencana alam, pasti kamu akan menggunakan verbs. Selanjutnya itu Adverbs. adverbs. Adverb. Adverbs. Adverb. Ya,
ini apa? Itu adverb. Kata aku tidak tahu, Miss. Baik, adverbs itu kata keterangan. Kata keterangan. Adverbs itu kata keterangan. Di kata keterangan digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang objek yang dideskripsikan. Misal kamu ingin mendeskripsikan sesuatu, misal kamu mempunyai informasi tambahan, kamu bisa menggunakan adverbs. Yes, Miss. So, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. I understand, Miss. Okay. If you understand, I want to test. Oh, this is the example of test descriptive. Tadi fungsi sosial. Ini apa ya tadi? Sorry, Miss lupa. Tadi structure of descriptive test ada tiga. Jadi untuk tes deskriptif itu ada 3 bagian, yang identification, description, and orientation. Ada yang bisa membaca? Saya, Miss, mau. Okay, Citra Medan Goal Height. The Danau Toba. Danau Toba is one of the largest lakes in Indonesia, located in North Sumatra. The lake was formed by an active volcanic eruption. About Ya. Miss, berapa itu, Miss? 75.000. How you say 75.000 in English? 75. I don't know, Miss. I don't know. 7,500. 17,500 years ago, Yeah. Danau Toba has an area of about 1.14500 square kilometers. No. Ini What? baca itu 1,145. Okay, it means 40 with average slope 415 meters. Yes, Miss. Yeah, 450 meters. The lake in surrounded by hills and towering mountains. The water of Danau Toba is clear blue and very calm. Calm. Very calm. In the middle of the lake there is Samosir Yeah. Island, which Aids to the beauty of Danau Toba. Danau Toba is one of the favorite tourist destinations in Indonesia. This lake offers extraordinary. Kayaknya Miss tidak kulihat extraordinary natural beauty and is perfect for visit with family or friends. Okay, thank you Siti Ramadan. Jadi dapat kita lihat contoh teks deskriptif yang Miss tunjukkan ini ada 3 bagiannya. Jadi biasanya yang paragraf pertama itu berisi identification dan paragraf kedua itu berisi description dan paragraf terakhir itu biasanya orientation atau orientasi, informasi tambahan mengenai Danau Toba. So before this class, kalian mengerti semua kan? Yes, Miss. Pembelajaran hari ini. Yes, Miss. Jadi Miss akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Tapi Miss ada yang mau sama saya, Miss. No, pasti ada yang mau sama kamu. Jadi tugas kalian yaitu oh sorry Miss, di sini tidak lupa memasukkan gambarnya. Yes, Miss. But sebelum kalian mengerjakan tugas itu, karena kalian sudah mengerti, Miss ingin mengetes sampai mana pemahaman kalian mengenai penjelasan kita hari ini. Jadi sini ada gambar, ada tadi gambar apa?
pantai nih. Ya, pantai. Pantai. Sudah ada yang pernah ke pantai? Sudah Miss, sudah pernah sering. And how does it look like? Seperti apa pantai yang kalian kunjungi? Ada yang ingin jadi volunteer untuk menjelaskan, mendeskripsikan? Miss. Oke, Saudara Marian, go ahead. Ya, jadi menurutku Miss, pantai itu merupakan tempat yang begitu asri. Terdengar banyak ombak karena di pantai itu terdapat air laut. Kemudian pantai biasanya digunakan jadi tempat wisata. Wisata tempat orang-orang datang berkreasi atau datang untuk bersantai santai. Pantai juga itu kadang-kala dijadikan tempat para nelayan untuk menyimpan atau menyimpan perahu mereka ketika ingin pergi mencari ikan di lautan. Pantai juga merupakan tempat yang begitu indah bagi orang-orang yang menyukai pantai. Pantai itu menurut saya Miss merupakan tempat yang sangat cantik untuk dikunjungi bersama teman dan keluarga Miss. Saya tahu Miss. Oke, kita kelas dan so karena kalian sudah mengerti, jadi tugas kalian hari ini yaitu tugas kelompok, teamwork. Yes, Jadi kalian akan dibagi menjadi 8 kelompok, jadi mana satu kelompok terdiri dari 4 orang. Kalian ingin pilih sendiri atau Miss yang atur? Miss yang atur saja Miss. Oke, Miss akan membagi kelompoknya. So this is the worksheet to for teamwork today. Jadi di tugas kalian ini yaitu untuk membuat descriptive text, dan setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yes, Miss. Okay. So ada yang sudah selesai? Hai Miss, kelompok 1. Okay, the first group. Satu orang saja Miss baca. Ya, sekarang. Sini saja Miss duduk. It's okay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 akan membacakan hasil kerja kami, yaitu Library is a sanctuary of knowledge and tranquility, next left in the heart of the town. The local library stands as a beacon for being readers and seeker of Islam. It is grand architect and local communities. The library is more than just a one story of books. It's help for minds to speak for secret of the belief. Albans and Rory, one is written by the strict scenes of H. Beaver. And has this word of facility. This place needs the books of every genre, imagine the book and the reading of the three wonders. This for me is dari kelompok kami. Okay, give across to group 1. Saya tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk hari ini, dan terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya, dan itu sangat bagus. Udah susunannya pun udah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Yes, Miss. So sebelum Miss menutup kelas hari ini, ada Miss ingin meminta salah satu dari kalian mereview apa saja sih yang telah kita pelajari. Miss. Apa yang kita Ramadan? Jadi hari ini yang saya dapat pelajari yaitu tentang bagaimana saya bisa mendeskripsikan segala sesuatu yang saya lihat. Itu bisa juga mati atau benda hidup atau orang sekitar saya. Miss. Juga dalam menulis itu saya harus mengikuti struktur teksnya, seperti 3 identifikasi, description, and prioritasi. Okay. Thank you Saudara Ramadan. Jadi hari ini kita telah belajar banyak mengenai descriptive text. Kalian juga telah membuat descriptive text. So, meskipun hari ini kita telah mempelajari descriptive text, bukan berarti cukup stop di hari ini kalian belajar descriptive text. Kalian mesti mempelajarinya lebih dalam apa itu descriptive text. Kalian bisa belajar di rumah mungkin, atau kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian di waktu luang kalian. Dan untuk hasil kerja tugas hari ini itu cukup sangat bagus untuk praktek. So, di pertemuan berikutnya
narrative text. Jadi kalian baca-baca di rumah ya, apa itu narrative text, kalian cari-cari dulu informasi mengenai narrative text. So, I think that's all for our class today. Thank you Yes, for your Miss. participation, Thank guys. you juga, Miss. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi